Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Nisa di video reaction kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Indonesia kembali diapresiasi dunia internasional karena dianggap negara paling cemerlang di tengah krisis global dunia. Dianggap paling cemerlang. Mungkin dalam menstabilkan dia punya ekonominya walaupun di tengah-tengah krisis dunia gitu kan. So, jangan lama-lama lagi, mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Keren. Kembali Indonesia dipuji dunia internasional karena dianggap negara paling cemerlang di tengah krisis global dunia. Oh, negara paling cemerlang. Halo Sobat RJ, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional, Kristalina Georgieva menyebut, Indonesia saat ini dianggap menjadi titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia. Wah, keren bukan? Tapi sebelum lanjut nih, seperti biasanya, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru gitu ya, dari channel ini. Pengakuan bos lembaga donor dikemukakan langsung ke Presiden Jokowi, yaitu saat memberikan pengarahan dalam pembukaan Trade Expo Indonesia ke-37 tahun 2022 di Tangerang, Banten. Minggu lalu, Managing Director IMF mengatakan Indonesia adalah titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia. Yang ngomong bukan kita, Kristalina, Managing Director IMF, kata Presiden Jokowi pada Rabu 19 Oktober 2022. Presiden Jokowi mengatakan sejumlah lembaga internasional semua sudah memperkirakan perekonomian dunia pada tahun ini serta tahun depan akan semakin sulit dan gelap. Situasi ini pun banyak dikhawatirkan oleh beberapa pihak akan berdampak juga kepada Indonesia. Namun, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh pihak untuk memandang optimis prospek perekonomian ke depan. Apalagi sejumlah indikator perekonomian nasional saat ini seperti pertumbuhan ekonomi maupun inflasi nasional masih lebih baik ketimbang negara-negara lain. Negara kita harus tetap optimis, tapi memang harus waspada, hati-hati karena badai akan datang, kata Presiden Jokowi. Presiden Jokowi pun meyakini perekonomian Indonesia kuartal 3 tahun 2022 masih dapat tumbuh di atas 5%. Sekali lagi, kita wajib bersyukur karena pertumbuhan ekonomi kita masih di angka 5,44%. Dan saya masih meyakini di kuartal 3 ini kita juga masih tumbuh di atas 5% atau di atas 5,4%. Jadi dia masih terus naik Presiden gitu ya? Jokowi. Keyakinan Presiden Jokowi ini didasari oleh sejumlah data-data makroekonomi yang hingga saat ini masih terus tumbuh positif, seperti surplus neraca perdagangan hingga indeks kepercayaan konsumen yang mencapai 124,7. Semuanya masih dalam kondisi yang baik, tetapi sekali lagi dalam kondisi yang sangat-sangat sulit seperti sekarang ini, kerja keras adalah kuncinya, kata Presiden Jokowi. Presiden Jokowi pun kembali menyampaikan bahwa sejumlah lembaga internasional telah memperkirakan perekonomian tahun ini akan sulit. Situasi ini bahkan kemungkinan akan kembali berlanjut pada 2023 mendatang. Presiden Jokowi pun berharap serta meminta seluruh pemangku kepentingan agar berhati-hati dengan ancaman ini. Pasalnya, kondisi perekonomian dunia saat ini masih sulit dikalkulasi dampaknya secara keseluruhan terhadap perekonomian Indonesia. Memang harus waspada, harus hati-hati karena badainya itu sulit dihitung, sulit diprediksi, sulit dikalkulasi, akan menyebar sampai kemana, imbasnya ke kita seperti apa, kata Presiden Jokowi. Bahkan Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu menyebut ada sekitar 28 negara yang saat ini antri untuk menjadi pasien IMF. Namun dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi pun mengatakan sudah ada puluhan negara-negara di dunia yang resmi menjadi pasien IMF. Ada 16 negara yang sudah menjadi pasiennya IMF. 28 negara ngantri di depan pintu IMF. Bayangkan, kata Presiden Jokowi, situasi dunia saat ini memang sedang sulit. Banyak negara-negara maju
yang sudah masuk inflasi ekonomi, termasuk Jerman, sampaikan Inggris, inflasi Prancis, lagi. serta Australia. Tapi bersyukurnya kita, Indonesia saat ini oleh lembaga-lembaga ekonomi dunia dinilai begitu positif pertumbuhan ekonominya, yaitu di saat banyak negara-negara di dunia terancam. Oke Sobat RJ, itulah tadi informasi tentang kekaguman IMF atas capaian ekonomi Indonesia yang dianggap cemerlang oleh IMF. Oke guys, jadi itu dia video pembahasannya ini. Jadi ini IMF ya kagum dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia lah gitu ya. Sebab kan memang banyak negara yang sekarang ini tengah terkesan bahkan juga sampai kena inflasi juga gitu ya. Tapi Indonesia itu berbanding terbalik ya. Tetap harus waspada juga gitu sebab krisis belum lagi berakhir. Tapi melihat kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia ya memang dia masih naik gitu ya, masih naik dia punya pertumbuhan ekonominya gitu. Jadi IMF kagum dengan meningkatnya perekonomian Indonesia di tengah-tengah krisis global dunia yang berlaku sekarang gitu, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa lonceng desa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.